Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku yang soleh-solehah, mari kita berdoa sebelum belajar. Allahumma gfirli dhunubi waliwalidayya walil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pelajaran kita hari ini yaitu Al-Quran dan hadis. Maka dari itu, silakan disiapkan bukunya terlebih dahulu. Adapun materi dari pelajaran Al-Quran hadis yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Ya. Jadi kita akan bahas dulu surat Al-Lail 1 sampai 11. Sebenarnya surat Al-Lail itu ada 21 ayatnya. Namun yang kita bahas pada kesempatan yang kali ini Al-Lail ayat 1 sampai 11 dulu. Adapun sisanya pada kesempatan berikutnya. Anak-anak yang soleh-solehah, ya, silakan dibuka dulu buku Al-Quran hadisnya halaman 1 sampai 3. Kita akan belajar surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Anak-anakku yang soleh dan solehah, surat Al-Lail ini adalah surat yang ke-92. Jumlah ayatnya 21 ayat. Adapun Al-Lail artinya yaitu malam. Ya, Al-Lail artinya malam. Kata Al-Lail ini diambil dari ayat pertama. Ayo, siapa yang sudah hafal surat Al-Lail? Ayat pertama bunyinya apa? Iya, benar. Ya, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Ini ayat yang pertama, yang artinya demi malam apabila menutupi cahaya siang. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam. Kalau malam datang, maka kegelapan ini akan menutupi cahaya siang. Ya, itulah yang dinamakan malam. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Anak-anak yang soleh-solehah, perhatikan ayat 1 ini. Cara bacanya yaitu wal-laili idza yaghsha. Ya, wal-laili idza yaghsha. Wal, ini ada alif lam yang bertasydid. Di situ harus masuk langsung ke lam. Wal. Dan yang perlu diperhatikan ketika baca alif lam seperti ini, jangan dipantulkan alif lamnya. Contoh dipantulkan itu seperti apa? Contohnya wal-laili. Nah, ini bacaan yang salah. Jadi, ini perlu diperhatikan. Wal-laili idza yaghsha. Dan diperhatikan juga panjang pendeknya. Apa artinya tadi anak-anak yang soleh-solehah? Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Kemudian ayat kedua, wan nahari idza tajalla. Perhatikan cara membaca ayat kedua di sini.
Di situ ada nun tasdid pada kata an-naharu. Cara membaca nun tasdid ini harus diperhatikan. Ada gunnahnya, ada dengungnya. Panjang 1,5 alif. Sehingga cara membacanya seperti ini. Wan nahari idza tajalla. Jadi ada dengung yang panjang. Hati-hati jangan sampai salah membacanya. Contoh bacaan yang salah misalnya wan nahari idza tajalla. Dengungnya hilang. Jadi nun tasdid itu ada gunnahnya, ada dengungnya. Jadi wan nahari idza tajalla. Dan demi siang apabila telah terang benderang. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang mulia ini bersumpah dengan siang. Ketika datang siang, maka kegelapan malam hilang sehingga datanglah terang benderang. Kemudian ayat yang ketiga, wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Yang artinya dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. Di sini ada hukum tajwid yang perlu diperhatikan anak-anakku yang soleh salihah, yaitu di dalam kata wal untha. Di situ ada nun sukun yang bertemu apa? Setelah nun sukun yaitu ada huruf sa. Nun sukun bertemu sa, ini bacaan ikhfa. Jadi harus dengung. Wal untha. Ya. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Untha. Jadi bacaan ikhfa. Itu diperhatikan cara bacanya. Jangan salah baca. Contoh salah baca. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Untha ini izhar jadinya nunnya. Salah, yang benar ikhfa. Disamarkan bunyi nun sukunnya. Wal untha. Ini cara bacanya yang benar. Kemudian selanjutnya yaitu ayat yang keempat. Inna sa'yakum lasyatta. Inna mengabarkan kepada kita bahwasannya usaha yang dilakukan oleh manusia itu berbeda-beda. Dan kita ketahui bersama ya, pekerjaan manusia yang ada di sekitar kita, ya, ini bermacam-macam. Ya, jangankan yang di sekitar kita, kemudian yang di kota Sangatta inilah, ini berbeda-beda. Ya, ada yang kerjanya sebagai guru, ada juga kerjanya sebagai tukang, ada juga yang kerjanya penulis, ada juga yang kerjanya penyiar, ya, penyiar berita. Ada juga yang kerjanya jadi apa itu? DJ. Ada yang beribadah kepada Allah. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi dewan eksekutif misalnya, ada yang menjadi dokter gigi, ada yang menjadi band, ada yang menjadi dokter ya, dan bermacam-macam usaha yang dilakukan oleh manusia. Tentunya usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia tidak semuanya itu bisa dilakukan. Usaha yang harus dilakukan yaitu usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan anak-anakku yang soleh dan solehah. Di sini ya, dari gambar-gambar para pegawai yang Ustadz tampilkan di sini ada ya beberapa pekerjaan yang ditinjau dari syariat Islam itu adalah pekerjaan yang haram. Contohnya apa? Atau yang nomor berapa? Iya, benar, yaitu menjadi DJ. Ya, ini nggak boleh, dilarang oleh syariat yang mulia ini. Atau menyanyi.
Ya. Jadi kita dalam yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 5, 6, 7. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, kemudian ayat 6, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Perhatikan adik-adik yang soleh dan solehah. Ayat yang mulia ini ya sangat penting untuk kita pahami. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan juga jalan orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah. Dan juga orang-orang yang beriman, membenarkan ya al-husna. Ya, mengimani adanya surga, beriman dan membenarkan Al-Qur'an. Yang mana Al-Quran adalah kalamullah, mengimani dan membenarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, itulah Al-Husna. Ya, jadi Al-Husna ada yang menafsirkan Al-Husna adalah surga. Ada juga yang menafsirkan bahwasanya Al-Husna itu adalah kalamullah dan kalam Nabi Muhammad SAW. Ya, fa inna asdaqal hadis kalamullah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ya, sebaik-baik ucapan, perkataan adalah kalamullah. Ya, ini kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus lakukan apa yang terkandung dari ayat-ayat ini. Kemudian ayat selanjutnya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Artinya, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Anak-anak yang soleh-solehah, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Ya. Orang-orang yang bakhil, kemudian dia merasa cukup sehingga menyombongkan diri dari memohon kepada Allah, menyombongkan diri dari berdoa kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, dia bakhil, pelit dengan harta yang dia miliki. Selain itu dia juga mendustakan ya Al-Qur'anul Karim, tidak percaya dengan Al-Qur'an, tidak percaya dengan hadis-hadis Nabi SAW, tidak percaya dengan adanya surga, maka orang-orang seperti itu akan disiapkan oleh Allah jalan yang sukar, ya, jalan yang sulit. Sehingga kelak ketika orang-orang yang seperti itu binasa, tidak bermanfaat lagi harta bendanya. Ya. Jadi harta benda yang dia kumpulkan, kemudian dia pelit untuk mengeluarkannya, nanti ketika binasa, tewas, tidak bermanfaat lagi harta yang dia kumpulkan. Dan hartanya pun ketika dia mati juga tidak dibawa ke dalam kubur. Ya. Karena kalau dibawa ke dalam kubur yang gak muat, bahkan bisa mengundang pencuri ya, yang ingin mencuri harta benda yang dikubur bersama mereka seperti itu. Ya, inilah ya, surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Ada beberapa pelajaran penting yang seharusnya bagi anak-anak yang soleh dan solehah mengetahui pelajaran-pelajaran tersebut. Ya, pelajaran-pelajaran tersebut diambil dari surat Al-Lail ayat 1 sampai 9. Coba, apa pelajaran yang bisa kita ambil
dari apa yang sudah Ustadz jelaskan dari surat Al-Lail ayat 1 sampai 11? Siapa yang tahu? Ya, biar Ustadz catat di sini. Ya. Pelajaran penting dari ayat-ayat di atas apa? Yang pertama, iya, siang, malam, laki-laki, wanita, semuanya adalah ciptaan Allah. Ini terdapat pada ayat berapa? Hah? Iya. Ayat 1, ayat 2, kemudian ayat 3. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ketiga ayat di atas menyebutkan bahwasanya siang, malam, laki-laki dan wanita semuanya adalah ciptaan Allah. Begitu juga semua makhluk yang ada di alam semesta ini semuanya adalah ciptaan Allah. Bahkan saya, kalian semuanya ini juga merupakan ciptaan Allah. Yang kedua yang harus kita yakini dari kandungan surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 ini, meyakini bahwa surga itu ada. Meyakini bahwa surga itu ada. Ini dalam surat Al-Lail ayat yang keberapa kira-kira anak-anak yang soleh-soleha? Iya, ayat yang ke-6. Wasaddaqa bil husna, yang artinya dan membenarkan adanya pahala yang terbaik. Husna di sini ada sebagian ulama yang mengartikannya dengan surga. Ya. Jadi meyakini bahwa surga itu ada. Kita harus yakin terlebih dahulu. Kalau kita nggak yakin, maka kita akan malas beribadah kepada Allah. Bahkan kalau kita nggak meyakini adanya surga, kita akan kafir. Ya, kafir. Nggak boleh. Kita harus yakini tentang adanya surga. Begitu juga dengan adanya neraka. Kemudian pelajaran selanjutnya. Untuk mendapatkan surga di akhirat kelak, kita harus, ayo apa adik-adik, siapa yang tahu? Apa yang harus kita lakukan supaya di akhirat kelak kita mendapat surga? Karena kalau di akhirat kelak kita tidak mendapat surga, wal'iyadzubillah, kita akan binasa adik-adik. Anak-anak yang soleh-soleha. Kenapa binasa? Ya pasti kalau nggak mendapat surga, ya pasti mendapat neraka. Karena di akhirat hanya ada dua tempat itu aja. Surga atau neraka. Kalau nggak dapat surga berarti neraka. Maka dari itu kita harus berusaha untuk mendapatkan surga. Bagaimana cara mendapatkan surga? Yang pertama, ya, bersedekah dengan apa yang Allah perintahkan dari harta, ilmu, atau kedudukan. Ini di ayat berapa ya kira-kira anak-anakku yang soleh-soleha? Ya. Ayat yang ke-5. Fa'amma man a'ta wattaqa. Ya. A'ta artinya memberi, bersedekah. Memberi, bersedekah di jalan Allah. Memberi apa? Ya memberi harta kalau kita punya harta. Memberi ilmu kalau kita punya ilmu. Memberi kedudukan, ya, memberi kedudukan supaya mendatangkan manfaat. Ya, a'ta, wattaqa, dan bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama a'ta, bersedekah. Bersedekah bisa dengan harta, ilmu, atau jah, kedudukan. Yang kedua bertakwa, wattaqa, bertakwa, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Yang ketiga wasaddaqa bil husna, membenarkan dan mengimani Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sekali lagi al-husna ini banyak definisi yang dijelaskan oleh para ulama. Ada yang mengatakan al-husna itu adalah surga. Ada yang mengatakan al-husna itu adalah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Tapi intinya itu adalah sama. Semuanya satu makna. Kalau kita mengimani Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, maka secara otomatis kita akan mengimani
surga, mengimani pahala-pahala yang bagus, yang utama, ya, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bersedekah, yang bertakwa, dan membenarkan al-husna. Kemudian yang keempat, orang yang tidak mau melakukan hal di atas maka akan sengsara. Ya. Dan besok ketika dia binasa, harta benda tidak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat lagi ketika sudah binasa. Inilah bahayanya kalau kita tidak beriman, kalau kita tidak mau sedekah, kalau kita tidak mau bertakwa, nanti akan sengsara karena harta benda nanti tidak lagi bermanfaat. Ya, jadi ini ya anak-anakku solehah, pelajaran kita kali ini sampai ayat 11 dulu ya, dan ini pelajaran-pelajaran yang penting yang harus kalian pahami, kalian yakini, dan kalian amalkan. Sekian pembelajaran kita hari ini, insya Allah kita akan lanjutkan di pelajaran berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.